Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi kita di bab kedua. Jadi kamu silahkan menonton video ini sambil membuka buku kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual yang ditulis oleh Profesor Abdul Qadir Muhammad, sarjana hukum. Baik, silakan kalian buka bukunya dari halaman 9. Bagi kawan-kawan mahasiswa semuanya yang masih ada pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan itu secara terbuka maupun secara tertutup. Bisa menuliskan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp kita atau japri ke nomor pribadi saya. Silahkan, insya Allah nanti akan kita diskusikan secara lebih jauh. Baik kawan-kawan semuanya, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan mencoba untuk memahami apa sih sebenarnya arti penting dari hak kekayaan intelektual. Nah, kawan-kawan mahasiswa semuanya, satu hal yang kamu harus sadari bahwa kekayaan intelektual tidak hanya kebanggaan individu, melainkan kehormatan suatu negara. Saya ulangi, kekayaan intelektual tidak hanya kebanggaan individu, melainkan kehormatan suatu negara. Jadi kalau seandainya dalam suatu kasus kamu kamu sebagai mahasiswa memiliki sebuah temuan dalam bidang ilmu komunikasi gitu ya, misalnya apa deh. Nah, sebenarnya temuanmu itu tidak hanya menjadi harga dirimu, akan tetapi temuan itu juga menjadi harga diri bangsa. Yang bangga atas temuan yang muncul itu tidak hanya kamu secara pribadi, akan tetapi negaramu, dalam hal ini Indonesia secara umum, itu menjadi kebanggaan kita bersama. Nah, itu yang pertama, Dek, harus kamu pahami arti penting dari hak kekayaan intelektual. Oke, paham ya kawan-kawan semuanya ya. Jadi kalau saya analogikan, dulu para founding father kita, ya kebanggaannya adalah ketika bisa memerdekakan negara ini. Nah, sekarang kebanggaan kita adalah ketika kita bisa dalam konteks karya ya, Dek ya. Ketika kita bisa mengisi kemerdekaan dengan menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai kekayaan intelektual. Nah, itu salah satu cara kita untuk membanggakan diri dan membanggakan bangsa di zaman modern. Nah, kemudian selanjutnya, jumlah ciptaan merupakan salah satu indikator tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah tertentu. Oke, jadi begini, kalau ada pertanyaan, bagaimana suatu negara, bagaimana suatu bangsa bisa dikatakan memiliki ilmu pengetahuan, memiliki pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir, yang baik, yang bagus, yang sempurna? Apa coba? Jawabannya hanya satu. Ciptaan yang lahir dari negara itu apa? Ciptaan yang lahir dari wilayah itu apa? Nah, itu indikatornya. Tingginya iptek di wilayah tertentu. Jadi seandainya ada dua negara nih, ada negara A, ada negara B gitu ya. Negara A punya teknologi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 teknologi. Negara B hanya punya 1, 2, 3 teknologi, ya kan, hanya punya 3 teknologi. Akan tetapi kalau ditanya mana negara yang lebih maju ipteknya, itu tidak dilihat dari jumlah teknologi yang mereka miliki. Akan tetapi dari teknologi yang mereka miliki, berapa ciptaan yang kemudian muncul. Paham nggak deh maksudnya? Jadi misalnya nih ya, negara A punya 5 pabrik, gampangnya aja ya biar kamu nggak bingung, ada 5 pabrik. Kemudian negara B punya 3 pabrik. Nah, manakah negara yang memiliki kemampuan iptek yang tinggi, yang punya 5 pabrik atau yang punya 3 pabrik? Nah, yang dilihat ini bukan dari jumlah pabriknya, tapi yang dilihat adalah yang 5 pabrik mampu menghasilkan berapa karya, mampu memunculkan berapa ciptaan ilmiah, yang punya 3 pabrik mampu melahirkan, memunculkan berapa ciptaan ilmiah.
ya kan? Nah, yang dilihat adalah jumlah ciptaannya. Nah, itu dia yang paling penting. Nah, oleh karena itulah di sini disebutkan bahwa jumlah ciptaan merupakan indikator tingginya iptek di wilayah tertentu. Nah, itu singkat cerita, hak kekayaan intelektual menjadi salah satu hal yang membanggakan bagi suatu bangsa di antara bangsa-bangsa lainnya. Maka tidak jarang, ya kan, ada kalanya dalam suatu kasus terjadi polemik antar negara yang berkaitan dengan hak cipta. Sekali lagi, kadang-kadang dalam suatu kasus terjadi polemik antar negara yang berkaitan dengan hak cipta. Kenapa? Karena sekali lagi yang disebutkan di awal-awal tadi bahwa hak cipta, hak kekayaan intelektual itu adalah kehormatan suatu bangsa. Maka tidak jarang ada polemik di antara para negara yang ada di dunia ini terkait hak cipta. Contohnya apa, Pak? Contohnya saya ambil ya. Saya ambil itu kasus pada masa-masa Perang Dunia II. Oke, saya ambil contoh nih, kasus klasik. Perang Dunia II. Di Eropa kita kenal Jerman, Nazi, ya kan, Nazi Jerman. Di Asia kita kenal Jepang. Oke, ada Jepang. Nah, pada masa Perang Dunia, dua negara ini terkenal menjadi negara yang kuat dalam dunia militer. Punya pesawat tempur mutakhir, punya tank modern di zamannya. Di saat negara-negara lain pesawat terbangnya itu seadanya, tapi model pesawatnya Jerman sudah bisa bermanuver luar biasa. Oke. Ketika kapal-kapal perang negara-negara lainnya juga masih apa adanya, tapi kapal perangnya Jepang yang itu yang paling terkenal ya, itu kapal perang mereka itu Yamato, itu sudah monster lautan dikatakan saat itu. Nah, singkat cerita deh, ketika Perang Dunia selesai, qadarullah ternyata Jepang dan Jerman kalah di Perang Dunia II, ya. Ternyata sekali lagi saya ulangi, qadarullah Jepang dan Jerman yang senjatanya begitu modern dibandingkan negara-negara lainnya kalah di Perang Dunia II, ya karena dikeroyok ya. Nah, ketika perang berlangsung kan negara-negara sekutu ini banyak yang mengambil persenjataan dan artilerinya Jepang dan Jerman. Saya ambil contoh misalnya kan, ketika Amerika datang ke Jerman, Inggris datang ke Jerman itu ya, Soviet datang ke Berlin itu ya nyerang Jerman. Nah, ketika Jerman sudah jatuh dikeroyok habis-habisan, Jerman jatuh. Nah, kan banyak deh senjata-senjata, pesawat gitu ya, sepeda motor perang itu yang kemudian dibawa oleh Soviet, Amerika ke negara mereka masing-masing. Nah, ketika hal itu terjadi, yang dilakukan oleh pemerintah Jerman adalah mereka menyelamatkan hak kekayaan intelektual terhadap teknologi-teknologi yang ada. Paham? Jadi ketika masih asik perang, ketika pada masa Perang Dunia II lagi berkobar-kobarnya, teknologi yang mereka gunakan dipakai untuk perang. Tapi ketika Perang Dunia sudah selesai, ya kan, yang dilakukan oleh Jerman adalah, dan Jepang juga tentunya, menyelamatkan hak kekayaan intelektual terhadap teknologi-teknologi yang tadinya mereka gunakan pada saat perang, mulai dari pesawat, artileri, kapal, kemudian sepeda motor bonceng samping khas Nazi itu ya, tahu ya kalau kamu nonton film-film Nazi. Nah, itu hak kekayaan intelektualnya itu dipatenkan semua, Pak, diamankan semua. Teknologinya dipatenkan semua. Supaya apa? Supaya nggak dicaplok oleh negara lain. Jangan sampai ya kan, udah mereka kalah perang, jadi mereka nggak mau nih, Jepang sama Jerman nggak mau nih, udah mereka kalah perang, teknologi yang mereka kembangkan selama perang diambil oleh sekutu, kemudian diaku-aku oleh sekutu sebagai milik negara mereka. Oh, Jerman sama Jepang nggak mau dong. Nah, langsung diamankan ya kan hak kekayaan intelektualnya. Nah, oleh karena itulah dalam suatu kasus ya kan kadang-kadang itu terjadi polemik antar negara yang berkaitan dengan hak cipta. Untuk contoh di era modernnya nanti kita contohkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah ada materi khusus yang mengkaji tentang itu. Oke, kemudian
penyebab hak kekayaan intelektual tidak bisa berkembang dengan maksimal di suatu negara. Nah, salah satunya adalah minimnya penguasaan iptek secara maksimal. Ini dulu nih, minimnya penguasaan iptek secara maksimal. Jadi ada kalanya beberapa bangsa itu mereka tahu banyak, tahu sedikit akan banyak hal. Paham ya? Tahu sedikit akan banyak hal. Jadi ada materi A, materi B, materi C, materi D. Nah, orang-orangnya ini tahu, akan tetapi cuma sedikit aja, tidak menguasai secara utuh. Itu menjadi masalah. Saya ambil contoh misalnya ya, misalnya nih Dek, kamu kamu belajar kimia, kamu belajar biologi, kamu belajar fisika, kamu belajar ilmu sosial, kamu belajar ilmu bahasa. Akan tetapi kamu cuma tahu sedikit-sedikit saja di antara cabang-cabang ilmu itu. Misalnya nih ya, hanya tahu sedikit-sedikit aja. Biologi cuma tahu dasarnya aja, fisika kimia juga tahu dasarnya aja, ilmu sosial juga nggak begitu menguasai banget, dasarnya aja, ilmu bahasa juga dasar-dasarnya aja. Nah, ini yang saya sebut dengan tahu sedikit tentang banyak hal. Nah, ini salah satu penyebab haki tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena untuk menghasilkan sebuah ciptaan, untuk bisa memiliki sebuah hak kekayaan intelektual, daripada mengetahui sedikit akan banyak hal, lebih tahu mengetahui banyak tentang sedikit hal. Lebih baik cuma menguasai dua cabang ilmu saja, atau bahkan mungkin hanya menguasai satu cabang ilmu saja, tapi benar-benar menguasainya secara maksimal, secara utuh. Itu jauh lebih manfaat daripada ada banyak hal, ya kan, ada banyak cabang ilmu dipahami semua tapi cuma dasar-dasarnya aja, tidak ada satupun yang dikuasai secara maksimal. Paham ya Dek ya? Itu yang pertama, minimnya penguasaan iptek secara maksimal. Dan keengganan, enggan ya kan, males, tidak mau gitu, untuk melakukan kolaborasi antar keilmuan. Saya ambil contoh, kita ini kan anak komunikasi ya Dek ya, ilmu komunikasi. Kemudian untuk menghasilkan, misalnya nih kita komunikasi konsentrasinya broadcasting misalnya ya, bikin film. Untuk menciptakan film yang lebih berkualitas, gambar lebih tajam, suara lebih jernih, nah kita memerlukan teknologi baru gitu misalnya. Tapi kita nggak mau bekerja sama dengan teman-teman dari teknik elektro misalnya. Wah, ini bahaya juga, ya kan? Rasa keengganan untuk melakukan kolaborasi antar keilmuan. Nah, agar ada memiliki temuan baru yang lebih mutakhir lagi, seharusnya ada kolaborasi antar keilmuan. Misalnya, kamu yang ilmu komunikasi dengan teman-temanmu yang dari teknik elektro bekerja sama, ya kan? Kamu bikin filmnya apa? Butuh syutingan dengan gambar yang lebih tajam dan suara yang lebih jernih. Nah, tapi kan kamu nggak bisa bikin alatnya. Ya, yang bisa bikin alatnya siapa? Teman-teman teknik elektro. Nah, kolaborasi keilmuan itu dia namanya. Nah, jadi minimnya atau adanya rasa enggan untuk melakukan kolaborasi antar keilmuan itu juga merupakan salah satu penyebab kenapa hak kekayaan intelektual tidak berkembang di suatu negara. Kemudian selanjutnya, kurangnya penelitian yang mendukung penciptaan atau penemuan ciptaan yang baru. Maaf nih, saya typo nih. Kurangnya penelitian yang mendukung penciptaan atau penemuan yang baru. Jadi ketika ada kesempatan penelitian yang diteliti itu aja. Misalnya nih Dek, kamu nanti skripsi kan? Ketika kamu, harapannya sebenarnya kan ketika kamu mengerjakan skripsi, itu kan ada sesuatu yang baru ditemukan ya tadi. Nah, tapi kamu skripsi, lihat kakak kelasnya apa nih? Oh, ternyata dulu kakak kelas saya nelitinya tentang semiotik. Akhirnya kamu penelitiannya semiotik film ABC. Padahal sudah ada setumpuk skripsi tentang semiotik. Kemudian apalagi? Kamu buka-buka skripsi lagi kan? Wah, ini ternyata ada yang skripsinya itu tentang strategi komunikasi Galleria Mall misalnya, ya toh. Nah, kamu kemudian bikin lagi strategi komunikasi
Hartonomol. Apa yang baru kalau seperti itu caranya? Penelitiannya sama-sama strategi komunikasi, cuman beda yang satu Galeria, yang satu Hartonomol. Sedangkan yang lain sudah ada Jogja City Mall dan mall-mall lainnya diteliti. Cuman beda mallnya aja, tapi teknik samplingnya sama, metodenya sama, apa yang baru? Nah, jadi ini kurangnya penelitian yang mendukung penciptaan atau penemuan yang baru. Nah, kesempatan kali ini mau saya sampaikan juga kepada kamu, Dek. Usahakanlah ya, nanti ketika kamu skripsi, coba deh kamu meneliti sesuatu yang baru. Yang wow gitu sekiranya apa. Kalau butuh dana lebih, komunikasikan sama dosen pembinanya, sama dosen pembimbingnya. Bisa nggak mengusahakan dana lebih untuk penelitian itu, untuk menghasilkan sebuah temuan baru. Kemudian selanjutnya, penyebab hak kekayaan intelektual tidak berkembang di satu negara adalah karena lemahnya perlindungan hukum atau haknya di sana. Di beberapa negara deh ya, di beberapa negara itu ada sih negara orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, banyak anak bangsa yang memiliki teman-teman baru. Akan tetapi hak kekayaan intelektual negara itu sedikit. Loh, kok bisa Pak? Karena anak bangsa yang mereka miliki hak kekayaan intelektualnya didaftarkan di negara lain. Paham maksudnya ya? Misalnya kamu nih, kamu warga negara Indonesia, punya ciptaan apa deh gitu ya, misalnya kamera model terbaru, termutakhir, misalnya nih ya, atau drone drone yang lebih modern bisa digunakan untuk untuk liputan udara atau pengambilan gambar dari udara. Pokoknya ini tampil beda deh dengan pesawat drone yang lain gitu ya, misalnya nih ya. Nah, akan tetapi temuanmu ini kamu daftarkan ya kan ciptaannya di Malaysia, di Brunei, di Singapura, gitu. Bukan di Indonesia, karena kamu merasa Indonesia tidak bisa melindungi hak kekayaan intelektual negara saya, hak kekayaan intelektual saya gitu. Nah, ini salah satu penyebab hak kekayaan intelektual tidak bisa berkembang di satu negara, karena di negara yang bersangkutan lemahnya perlindungan hukum atas haki. Jadi, kalau kamu kemudian bertanya sama saya, Pak, di Indonesia lemah loh Pak. Ya alhamdulillah sudah mulai rapi. Ya, hak kekayaan pencatatan ciptaannya sudah mulai rapi. Nah, insya Allah perlahan tapi pasti pencatatan ciptaan di Indonesia akan lebih baik lagi insya Allah. Jadi kalau kamu punya ciptaan jangan ragu untuk didaftarkan di Indonesia. Bapak punya haki Pak? Ya punya. Apa buku? Saya punya buku. Saya hak kekayaan intelektual kan. Insya Allah saya nanti giveaway deh ya. Nanti di pertemuan keberapa gitu saya kasih giveaway deh haki saya, buku saya. Oke, kemudian, nah oleh karena itu biar dapat giveaway-nya jangan lupa di subscribe ini channelnya. Nanti saya kasih soal mendadak quiz. Oke, selanjutnya hak kekayaan intelektual sebagai sumber kekayaan material. Nah, kemudian kalau kamu bertanya pada saya, Pak, fungsinya hak kekayaan intelektual apa, Pak? Apa cuma sebatas kebanggaan saja? Apa cuma sebatas saya bangga punya hak kekayaan intelektual dan negara saya pun bangga karena banyak rakyatnya yang punya hak kekayaan intelektual? Ya nggak cuma itu, ada juga keuntungan lainnya. Salah satunya adalah keuntungan ekonomi. Ya kan, keuntungan ekonomi atau sumber kekayaan material. Gimana caranya Pak? Kok bisa? Nah, bisa aja, karena hak kekayaan intelektual yang kamu miliki, kamu gunakan untuk menjalankan merek dagang tertentu bagi usahamu sendiri. Ya kan? Saya ulangi, hak kekayaan yang kamu miliki, kamu gunakan untuk menjalankan merek dagang tertentu bagi usahamu sendiri. Saya ambil contoh misalnya Coca-Cola, ya kan, Coca-Cola. Yang boleh pakai nama Coca-Cola siapa? Yang boleh pakai nama Coca-Cola hanya ya PT Coca-Cola Company. Di luar PT Coca-Cola Company nggak ada yang boleh pakai nama Coca-Cola. Padahal sekarang saya tanya deh, jumlah peminum Coca-Cola berapa saat dunia? Banyak. Coca-Cola itu merata ya, dia salah satu minuman soft drink ya, salah satu minuman ringan yang perdagangan yang merata di seluruh penjuru dunia itu adalah Coca-Cola. Tapi tidak ada satupun unit usaha yang boleh menggunakan nama Coca-Cola, menggunakan logo Coca-Cola gitu ya, merek dagang Coca-Cola selain PT Coca-Cola Company. Nah,
Otomatis setiap keuntungan yang kemudian muncul menjadi milik PT Coca-Cola Company. Nah, ini dia untuk menjalankan merek tertentu bagi usahanya sendiri. Makanya itu deh, ketika di lingkar diskusi haki di antaramu ada yang bertanya pada saya, Pak, saya punya usaha masih kecil, ya kan, usaha kecil-kecilan, didaftarkan haki nggak Pak? Daftarkan deh, itu yang saya tekankan kan di lingkar diskusi kita. Kamu harus daftarkan, jangan nunggu gede dulu baru didaftarkan. Nanti ternyata usahamu laris, kamu belum daftarkan, orang lain yang membaca peluang kemudian mendaftarkannya duluan, kamu nggak punya hak apa-apa terhadap merek dagang yang sudah kamu miliki itu. Padahal kamu penciptanya, tapi akhirnya kamu kehilangan hak cipta tersebut, ya kan, hak guna merek tertentu, hak guna merek tersebut gara-gara sudah ada orang lain duluan yang mendaftarkannya. Dan oke, sekali lagi saya ingatkan, daftarkan hak merek, daftarkan merek dagang, jangan nunggu gede dulu deh, dari kecil udah didaftarkan mendingan. Gampang kok. Di UAD itu kita punya sentra haki, sentra hak kekayaan intelektual. Jadi nanti kalau kamu punya temuan gitu ya Dek ya, kamu punya temuan, kamu punya produk, kamu punya unit bisnis, silakan datang ke sentra hakinya UAD, daftarkan di sana. Nanti akan dibantu diuruskan sampai ke negara. Kemudian yang kedua, haki sebagai sumber kekayaan intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk rancang bangun lalu dipasarkan. Diwujudkan dalam bentuk rancang bangun lalu dipasarkan. Saya ambil contoh begini ya, ide ya. Saya ambil contoh misalnya begini. Kamu mendesain sebuah toko misalnya. Kamu membuat rancangan sebuah toko. Misalnya Pizza Hut. Coba kamu lihat deh Pizza Hut. Atau kalau enggak ini deh McD. Kamu lihat McD. Desainnya McD itu rata-rata sama kan deh. Ya kan? Desainnya McD itu rata-rata apa? Desainnya McD kan rata-rata sama ya kalau ada. Nah, misalnya nih McD ingin merubah desain bangunannya. Ingin membuat McD baru gitu ya. Kemudian kamu mencoba untuk mendesainkan bentuk bangunannya. Bentuk bangunan khusus khas McD yang baru. Nah, itu kamu jual, tawarkan ke McD. McD, saya punya rancang bangun yang baru nih untuk gedungmu, untuk tokomu, ya. Nah, silakan ini dipakai dengan membayar uang tertentu. Jadi istilahnya kamu membayar rancang bangun. Apakah harus selalu bangunan, Pak? Oh ya, enggak juga. Yang lain juga bisa kok selain bangunan itu. Bisa juga misalnya botol ya, misalnya botol. Misalnya kan ini Coca-Cola nih ya deh. Coca-Cola kan botolnya bentuknya gitu-gitu aja. Nah, misalnya kamu punya gagasan, kayaknya asik kalau bentuk botolnya unik nih. Kamu bikin bentuk botol yang baru, kemudian tawarkan Coca-Cola, kalau enggak Pepsi gitu ya. Coca-Cola atau Pepsi, kamu mau enggak ganti wujud? Mau enggak ganti wujud? Wujudmu dari dulu gitu-gitu aja kalengnya, atau gitu-gitu aja botolnya. Ini yang baru kamu jual. Nah itu kamu bisa jadi bisa menjadi sumber kekayaan materialmu di situ. Kemudian dialihkan penggunaannya agar bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Ini yang ketiga ya. Saya ulangi. Hak kekayaan intelektual bisa menjadi sumber kekayaan material dengan cara dialihkan penggunaannya agar bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Kalau dulu saya pernah ngasih contoh pada kamu itu J.K. Rowling deh ya, J.K. Rowling. J.K. Rowling itu kan memiliki hak kekayaan intelektual berupa novel Harry Potter. Maaf, jalan cerita Harry Potter, kisah hidup fiksi Harry Potter, ya kan? Itu hak kekayaan dia. Akan tetapi kemudian dia memberi izin, ya kan, kepada Warner Bros agar Warner Bros bisa menggunakan jalan cerita Harry Potter dalam novelnya itu menjadi film. Paham maksudnya ya? Tadinya kan itu kan novel, ya toh, novel Harry Potter. Dialihkan penggunaannya untuk jadi film agar bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Siapa? Warner Bros. Nah,
Di sini si pemegang kekayaan intelektual punya dua pemasukan, punya dua sumber keuangan kekayaan material. Yang pertama dari penjualan novel Harry Potter-nya, ya kan, dari si J.K. Rowling ya, dapat dari penjualan novelnya. Yang kedua, ketika Warner Bros mendapatkan untung besar dari apa istilahnya? Ketika Warner Bros mendapat keuntungan dari film Harry Potter-nya ini, ya kan, yang di audio visualkan, J.K. Rowling juga dapat keuntungan. Samalah deh halnya dengan almarhum Stanley, ya, almarhum Stanley, ketika dia ketika dia meminjam mengizinkan pihak Sony untuk menggunakan karakter Spider-Man dalam film yang diproduksi oleh Sony Entertainment. Nah, di sini Stanley mendapatkan keuntungan dari jalan cerita komik Spider-Man yang diterbitkan oleh Marvel. Satu sisi dia juga mendapatkan keuntungan finansial dari hasil pemutaran film Spider-Man di seluruh penjuru dunia yang dilakukan oleh Sony Entertainment. Nah, itu dia deh bagaimana haki bisa menjadi sumber kekayaan material. Baik, tidak usah banyak-banyak karena pertemuan kita juga hanya 2 SKS. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan yang belum jelas kamu sampaikan di kolom komentar grup WhatsApp kita atau Japri secara pribadi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.